dipuji, disembah. Come on. Mari sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Yes Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu ya Tuhan. Nama-Mu di atas segala nama ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang layak disembah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, atas segala yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Mari teman-teman JC, mari teman-teman Yud, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih ya Tuhan. Kami sudah menyembah memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bisa memberkati setiap kami ya Tuhan. Mari teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom, terima kasih sebelumnya buat kesempatan lain diberikan. Hari ini firman Tuhan disampaikan, saya beri judul Stop Asking Why. Berhenti bertanya mengapa. Tentunya kita sudah melewati masa-masa pandemi yang sebentar lagi kita berharap akan masuk transisi fase endemi. Tapi lebih dari 2 tahun, mungkin banyak di antara kita terus bertanya mengapa dan mengapa kepada Tuhan. Tentunya lewat masa pandemi, banyak yang Tuhan izinkan kita harus kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin beberapa di antara kita harus mengalami kesulitan saat harus adjust dengan sistem sekolah yang baru, pekerjaan yang baru. Bagaimana mungkin kita yang sedang mencari pekerjaan terasa lebih sulit. Banyak di antara kita terus bertanya mengapa dan mengapa kepada Tuhan. Bahkan mungkin sampai dengan saat ini kita terus bertanya mengapa, tanpa sampai dengan saat ini kita mungkin belum mengerti atau belum mendapat jawaban sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, boleh setelah firman Tuhan yang disampaikan, kita boleh merubah bagaimana cara kita berpikir, dan kita coba belajar untuk berhenti bertanya mengapa kepada Tuhan. Nah, sedikit kalau kita ingat, kita dulu sekolah atau mungkin dalam pelajaran di sekolah kita diajarkan beberapa konsep mengenai pertanyaan. Ya, kita tahu ada contoh-contoh kita ketika kita bertanya sesuatu. Ya, kita mungkin bisa bertanya apa, what, atau mungkin who, siapa, kapan, how, bagaimana. Tapi ada satu yang kita akan fokus hari ini adalah why, mengapa. Why atau mengapa merupakan salah satu pertanyaan yang relatif sulit untuk dijawab karena di dalamnya terdapat unsur atau elemen motif, sebab, alasan, atau dasar. Sebagai contoh, kalau kita masuk dalam sebuah kasus kriminal, biasanya pertanyaan mengapa itu relatif lebih sulit untuk dijawab atau dibuktikan. Dan gagal untuk menjawab pertanyaan mengapa bisa berujung pada konsekuensi hukum yang berbeda. Ambil contoh, misalkan ada suatu ekstrim, ada sebuah kasus pembunuhan terjadi. Biasanya kalau untuk apa kita bisa melihat kurang lebih buktinya seperti apa bisa kelihatan. Mungkin dari sidik jari atau segala macam. Kalau who, siapa, biasanya bisa kita perkirakan. Kita tarik mundur waktu kejadian, kita ambil orang-orang yang berada dengan korban di sekitar waktu kejadian. Lalu dengan beberapa bukti yang coba kita kumpulkan, biasanya who relatif cepat. Makanya biasa setelah ada kejadian langsung siapa yang tersangka, siapa yang akhirnya terdakwa, sehingga akhirnya siapa yang benar-benar dinyatakan bersalah. Lalu untuk when, biasanya bisa diperkirakan. Dari jenazah atau body jenazah bisa diperkirakan. Oh, ini terjadinya kejadian mungkin diperkirakan berapa jam sebelumnya atau berapa hari sebelumnya. Tapi untuk why, mengapa, dasar motif, itu relatif sulit. Dan gagal untuk menjawab itu biasanya bisa berujung kepada konsekuensi hukum yang berbeda. Contoh, kalau kita pembunuhan, itu biasa pembunuhan berencana itu ancaman maksimalnya bisa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi sangat sulit diketahui motif sehingga terbuktilah bahwa itu terjadi pembunuhan berencana. Akan relatif sangat sulit jika dibandingkan dengan pertanyaan lainnya. Nah, mengapa juga relatif why itu sulit untuk dijawab? Karena di dalamnya itu dipengaruhi oleh faktor yang dari dalam dan dari luar. Kita sebagai umat percaya seringkali pun kita bertanya mengapa. Dan itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor dari dalam, ketika ada sebuah keinginan yang tidak terpenuhi, ada unmet expectation. Ketika kita ada keinginan yang tidak terpenuhi, kita cenderung membuat kita bertanya mengapa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa yang saya inginkan justru tidak terjadi? Atau ada juga faktor dari luar, yaitu saat kita mulai comparing situation, kita mulai membandingkan keadaan. Ketika kita membandingkan keadaan situasi, secara tidak langsung atau pada beberapa banyak kesempatan, membuat kita juga sering bertanya mengapa kepada Tuhan.
Ketika kita lihat keadaan kita bandingkan dengan orang lain, kita mulai bertanya, kenapa harus seperti ini terjadi kepadaku, sedangkan aku melihat orang lain kok hidupnya lebih bahagia, hidupnya tidak ada masalah. Nah, hari ini kita akan belajar dari suatu tokoh yang mungkin kita sudah sering dengar ceritanya, tapi mungkin hari ini kita akan fokus. Ya, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang diberi nama Ayub. Nah, perlu dipahami siapakah itu Ayub. Tentunya kita tahu bahwa Ayub adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Bukan hanya itu saja, Ayub juga salah satu orang yang kaya dan terpandang. Ya, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa hartanya cukup banyak. Dia memiliki banyak hewan ternak, bahkan budak. Atau mungkin Alkitab catat bahwa dia salah satu atau mungkin orang terkaya di sebelah timur. Dan bukan hanya itu saja, dia juga orang yang berkekeluargaan. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa dia rutin mengadakan acara keluarga. Ya, saya tidak bilang bahwa artinya Ayub berdoa mewakili anak itu. Saya tidak fokus dari situ, tapi saya mau sampaikan bahwa Ayub itu adalah seseorang yang berkekeluargaan. Dia suka rutin mengadakan acara keluarga, bahkan dia memperhatikan rohani dari anak-anaknya. Nah, bayangkan Ayub sebagai orang yang takut akan Tuhan, orang kaya dan terpandang, dan berkekeluargaan. Perlu dipahami statusnya, posisi, kondisi, dan kedudukan Ayub seperti apa. Tapi kita tahu, pada satu kesempatan, Ayub pun dicobai oleh iblis. Ya, kita tahu ada banyak hal terjadi, dia harus kehilangan hartanya, bahkan dia harus kehilangan anaknya, bahkan di tubuhnya sendiri pun terkena penyakit. Terlepas dari apa yang sudah dia lakukan, terlepas walaupun dia takut akan Tuhan, hartanya banyak, dan Tuhan bisa ambil itu semua hilang dalam waktu sekejap. Dan ketika itu terjadi, setidaknya tercatat 17 kali Ayub bertanya mengapa kepada Tuhan. Contoh, di Ayub 7 ayat 20, Ayub bertanya mengapa dia dijadikan sasaran. Lalu di Ayub 10 ayat 2, dia pun kembali lagi bertanya mengapa Tuhan seakan berperkara dengan dirinya. Atau mungkin di Ayub pasal 21 ayat 7-13, dan ini yang sering kita lakukan juga, kita bertanya, Ayub bertanya mengapa? Kenapa orang benar hidup menderita, sedangkan orang fasik hidup dalam kemakmuran? Setidaknya 17 kali Ayub terus bertanya mengapa dan mengapa kepada Tuhan, dan dia tidak mendapatkan jawaban yang memenuhi keinginannya. Sampai pada satu titik, Ayub berhenti bertanya mengapa kepada Tuhan. Dan itu kita baca dalam Ayub 38 ayat yang ke-1a. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ketika Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu merubah paradigma Ayub dan merubah dia menjadi pribadi yang berbeda. Di pasal 38 ayat 1a itu, Alkitab berkata bahwa Tuhan menjawab Ayub. Ada perjumpaan pribadi antara Tuhan dengan Ayub. Dan setelah pasal 38 ayat 1, setelah Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sampai dengan akhir di Alkitab pasal 42, Ayub tidak lagi menanyakan sebab mengapa ini semua terjadi. Bahkan Alkitab yang berkata apa? Di Ayub 42 ayat yang ke-6, bahkan Ayub menyesal. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan, paradigmanya berubah. Dia tidak lagi bertanya mengapa kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan belajar 3 hal apa yang terjadi pada Ayub sehingga membuat dia berhenti bertanya, memaksakan pertanyaan dan memaksakan Tuhan menjawab sesuai dengan keinginan hatinya. Yang pertama, ketika Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Ayub mengenal kedaulatan Tuhan. Yesus tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan semuanya kepada kita. Ayub 42 ayat 2 dan 3, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ketika Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan, Ayub jadi kenal kedaulatan Tuhan. Dia ngerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya, dan Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua yang terjadi kepada kita. Ayub percaya karena bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal.
Jangan menyerah mempercayai Tuhan di tengah berbagai hambatan dan tantangan kehidupan, karena kedaulatannya nyata. Nah, bukan hanya itu saja, ketika Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia kenal kedaulatan Tuhan, dia juga jadi kenal pribadi Yesus. Kadang-kali dalam lembah kekelaman, hadirat Tuhan justru dapat kita rasakan. Ayat 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Justru lewat masa sulit, Ayub bilang apa? Dulu hanya dari kata orang saja, tapi sekarang mataku memandang engkau dan aku mengenal siapa engkau. Ya, justru lewat dalam perjumpaan pribadi, Ayub jadi lebih kenal siapa pribadi Yesus. Masa-masa sulit dalam hidup yang membawa kita lebih dekat kepada Allah adalah lebih baik daripada masa-masa senang yang membuat kita jauh darinya. Seringkali lewat masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi, justru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan itu jauh lebih baik daripada masa-masa senang yang membuat kita tanpa disadari jauh daripada Tuhan. Dan yang terakhir, ketika Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan, tidak hanya dia kenal akan kedaulatan Tuhan, tidak hanya dia kenal akan pribadi Yesus, tapi dia jadi lebih mengenal perbuatan Yesus. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa yang dipulihkan oleh Tuhan itu lebih besar daripada yang terhilang. Artinya apa? Apa yang Yesus sanggup kerjakan, perbuatannya itu dia sanggup memulihkan lebih dari yang terhilang. Bahkan dia sanggup merubah total mess into total blessing. Sesuatu yang kita pikir kehancuran total menjadi berkat yang sempurna. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Kalau kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita pasti kenal perbuatan Yesus. Apa yang dia sanggup kerjakan jauh lebih apa yang kita pikirkan. Seperti Ayub, ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia sadar bahwa Yesus sanggup memulihkan, bahkan jauh lebih daripada yang dahulu. Hari ini kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan kenal siapa Yesus, dan kita akan kenal perbuatannya, apa yang dia sanggup kerjakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan dari sumber-sumber yang tak terduga. Percayalah. Jadi hari ini, mungkin banyak di antara kita pertanyaan mengapa yang belum dijawab dengan Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karena ketika kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan berikan paradigma yang baru. Karena kita akan kenal akan kedaulatan Yesus. Kita akan kenal akan pribadinya mungkin lebih lagi dalam masa-masa sulit. Dan kita akan kenal perbuatannya bahwa dia sanggup memulihkan, mengembalikan, bahkan lebih besar dari yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.